yang dipertuhankan, telah menjadi ilah, Tuhan selain Allah. Mereka mengangkatnya, menjadikan sebagai Tuhan selain Allah, walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, arbab. Apa yang disebut dengan arbab? Arbab jamak dari Rabb. Allah kan nama Allah Rabbul Alamin. Rabb, Tuhan pengatur semesta alam. Rabb, Tuhan pengatur. Tuhan pengatur. Berarti kaitannya dengan masalah pengaturan. Jadi arbab, Rabb adalah karena kaitannya dengan harus yang kita berlepas daripada selain Allah adalah yang membuat hukum, aturan, undang-undang, atau orang yang mengaku dirinya berhak membuat hukum. Saya ulangi, yang disebut dengan arbab adalah yang membuat hukum selain Allah, membuat hukum, membuat undang-undang, aturan, atau orang yang memposisikan dirinya bahwa dirinya berhak membuat hukum, aturan, atau undang-undang. Untuk supaya lebih jelas dari sisi mana bahwa ini bertentangan dengan la ilaha illallah, dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Al-Masih ibnu Maryam juga. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini mengandung 5 vonis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Nasara dan para pendeta alim ulamanya. Vonis pertama, Allah memvonis orang-orang Nasrani telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta mereka. Vonis kedua, Allah memvonis mereka itu telah beribadah kepada alim ulama dan pendeta. Vonis ketiga, mereka itu telah melanggar la ilaha illallah. Vonis keempat, mereka telah musyrik. Dan vonis kelima, alim ulama dan pendeta itu telah memposisikan dirinya sebagai arbab, Tuhan-Tuhan pengatur selain Allah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabi Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim ini asalnya Nasrani, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar ayat ini, Adi mengatakan tentang realita apa yang dia lakukan dan orang-orang Nasrani sebelumnya. Ketika mendengar ayat ini dengan vonis yang tadi, Adi mengatakan, kami, maksudnya dia dulu dan orang-orang Nasrani, tidak pernah sholat sujud kepada alim ulama kami. Jadi kami tidak pernah sholat sujud kepada mereka. Kenapa Allah memvonis kami telah mempertuhankan mereka, telah beribadah kepada mereka, telah melanggar la ilaha illallah, telah musyrik, telah mempertuhankan alim ulama itu. Jadi dalam benak Adi tidak merasa dulu itu dia itu telah mempertuhankan alim ulama. Tidak tahu apa sebab apa vonis Allah terhadap mereka bahwa mereka telah mempertuhankan. Jadi dan juga Adi mengira bahwa bentuk beribadah itu, penuhanan itu hanya dengan sholat, doa, memohon, sujud, dan yang sepertinya. Namun Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna penuhanan dalam ayat At-Taubah 31 ini. Rasul mengatakan, bukankah mereka alim ulama dan pendeta itu
menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut-ikutan setuju menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut setuju mengharamkan? Maksudnya, bukankah alim ulama itu membuat hukum, terus kalian mendukungnya dan merujuk kepada hukum itu? Kata Abi, iya. Kata Rasul, itu bentuk peribadatan orang-orang Nasrani terhadap alim ulama. Jadi di sini, ketika hak pembuatan hukum diberikan, diserahkan, dilimpahkan kepada selain Allah, maka yang melimpahkan kewenangan pembuatan hukum ini telah mempertuhankan orang yang tadi diberikan pelimpahan tersebut. Dan yang membuat hukum atau yang menerima kewenangan ini telah memposisikan dirinya sebagai arbab, Tuhan-Tuhan pengatur. Dan orang-orang yang mengikuti hukum yang dibuat oleh dia itu telah beribadah kepada dia dengan mengikuti hukum. Ayat ini sangat jelas bahwa orang ketika membuat hukum, dia membuat hukum atau mengklaim berhak membuat hukum, dia itu telah memposisikan dirinya sebagai Rabb, Tuhan pengatur. Dia kafir tentunya. Orang yang menyetujui hukum yang dia buat dan mengikutinya atau membelanya, Allah vonis sebagai orang musyrik, orang yang beribadah mempertuhankan mereka. Lebih jelasnya ayat dalam surat Al-An'am 121, Allah mengatakan, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya, itu adalah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan membisikkan atau mewahyukan kepada wali-walinya, kepada teman-temannya untuk membantah kalian. Dan bila kalian menuruti mereka, sungguh kalian itu adalah orang-orang musyrik. Ayat ini berkenaan dengan masalah bangkai. Kita tahu bangkai haram dalam ajaran kita. Dalam ajaran orang musyrik Quraisy, bangkai itu disebut sembelihan Allah. Mereka menyebutnya sembelihan Allah, bangkai itu. Datang orang-orang musyrik kepada kaum muslimin. Mereka mengatakan, kambing pagi-pagi mati, siapa yang membunuhnya? Rasulullah mengatakan, Allah yang mematikannya. Mereka mengatakan, kambing yang kalian sembelih dengan tangan kalian, kalian katakan halal. Kambing yang disembelih oleh Allah dengan tangannya yang mulia dan pisau dari emas, maksudnya tadi bangkai, karena menurut mereka sembelihan Allah adalah bangkai adalah sembelihan Allah. Jadi kata mereka, sembelihan Allah, hewan yang disembelih oleh Allah dengan tangan yang mulia, dengan pisau dari emas, kalian katakan haram. Berarti sembelihan kalian adalah lebih baik daripada sembelihan Allah. Nah, ucapan ini adalah wahyu setan, bisikan setan kepada mereka. Untuk apa? Liyujadilukum, untuk membantah kalian kaum muslimin supaya kalian setuju dengan hukum yang mereka buat itu, penghalalan bangkai. Kata Allah apa? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian menyetujuinya, mengikutinya, menurutinya, innakum lamusyrikun. Sungguh kalian adalah orang-orang musyrik. Kalian adalah orang-orang musyrik. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa hakikat hukum selain hukum Allah adalah wahyu syaitan. Yang membuat hukum selain Allah, mereka adalah wali syaitan. Kemudian orang yang mengikuti hukum itu adalah orang-orang musyrik. Jadi bentuk penuhanannya, bentuk peribadatan kepada pembuat hukum selain Allah adalah dengan mengikuti hukum yang mereka buat, atau dengan melimpahkan kewenangan itu kepada mereka. Karena
pelimpahan kewenangan pembuatan hukum itu adalah ibadah yang harus ditujukan, dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Yusuf ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Hak menetapkan hukum itu hanya di tangan Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maksudnya, di sini hukum disebut ibadah. Allah memerintahkan untuk tidak menyandarkan hukum, tidak menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kecuali kepada Allah. Jadi, penyandaran kewenangan pembuatan hukum disebut ibadah. Dan hukumnya itu sendiri disebut din. Zalika dinul qayyim. Itulah din, agama yang lurus. Kenapa banyak orang yang terjerat? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, karena mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Jadi di sini arbab adalah yang membuat hukum atau yang mengklaim dirinya berhak membuat hukum selain Allah. Itu adalah arbab, Tuhan pengatur. Bentuk peribadatan kepada dia adalah dengan mengikuti hukum buatannya. Nah, kita hubungkan dengan realita yang ada.